Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah ekonomi perikanan hari ini, kita akan membahas tentang model bioekonomi perikanan COPS. COPS ini adalah nama penemu bioekonomi perikanan seperti yang tampak pada gambar. Slide pertama, kita akan membahas perbedaan model COPS dengan model GS atau model Gordon-Sheffer. Pada model GS atau model Gordon-Sheffer, dibangun atas dasar input. Input, apa itu input? Input adalah effort atau upaya penangkapan. Selama ini, para nelayan berasumsi semakin banyak effort yang digunakan, maka akan semakin banyak produksi tangkapan. Namun pada kenyataannya di alam, semakin banyak ikan yang ditangkap menyebabkan stok ikan semakin menurun. Sehingga apa yang terjadi? Jika fungsi pertumbuhan lebih kecil dibandingkan fungsi penangkapan, menyebabkan stok di alam akan berkurang. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun upaya ditambahkan, maka produksi ikan akan menurun karena stok ikan di alam juga semakin menurun. Nah, selanjutnya teori ekonomi sering dibangun berdasarkan output. Apa itu output? Output itu adalah tangkapan. Yang ketiga, teori GS tidak pernah bisa digunakan untuk mengukur dampak kesejahteraan atau welfare effect. Kenapa? Karena di dalam model Gordon-Sheffer ini tidak terjadi pertemuan antara kurva demand dengan kurva supply. Yang ada hanyalah kurva total revenue dan kurva total cost. Nah, teori GS hanya bisa menjelaskan struktur pasar kompetitif dan open access. Selanjutnya adalah model COPS. Model COPS dibangun berdasarkan output atau hasil tangkapan. Kita lihat di sini, yang membedakan adalah ini adalah hasil tangkapan. Memungkinkan mengkombinasikan dengan kurva permintaan linear. Kita lihat yang di garis merah. Garis merah ini adalah kurva permintaan yang linear. Selain itu, memungkinkan menghitung dampak kesejahteraan, surplus produsen dan surplus konsumen. Kenapa? Karena ada kurva demand di sini yang garis merah atau kurva permintaan, dan garis yang melengkung ini atau kurva yang melengkung ini adalah garis kurva supply atau kurva penawaran. Sehingga jika ada kurva demand dengan kurva supply, dapat ditentukan surplus produsen P1A sampai di sini dan surplus konsumen dari P1A ke yang sana. Nah, memungkinkan terjadinya keseimbangan ganda. Keseimbangan ganda di mana? Terjadi perpotongan antara kurva demand dengan kurva supply, yaitu pada titik A. Titik A terjadi pada saat penawaran lebih besar dibandingkan permintaan atau terjadi excess supply. Selanjutnya adalah titik B, ya, titik B. Selanjutnya adalah titik C. Ini adalah keseimbangan ganda atau multiple equilibrium. Selanjutnya adalah memungkinkan menganalisis keseimbangan dalam struktur pasar yang berbeda, monopoli, monopsoni, persaingan sempurna, open access, dan sebagainya. Hal ini bisa dilakukan karena ini adalah kurva supply demand. Nah, prinsip yang perlu diingat adalah prinsip utama model bioekonomi COPS basisnya adalah supply dan demand, bukan revenue dan cost, seperti yang terjadi pada kurva keseimbangan model GS. Prinsip pengembangan model COPS. Model COPS dikembangkan atas dasar fungsi biaya yang mencerminkan kurva supply. Jadi kita nanti harus mencari total cost dan H atau produksi. Yang kedua, penentuan kurva supply rezim open access dapat dilihat dari prinsip biaya rata-rata. Kita tahu bahwa open access ini ya, merupakan kurva long run average cost. Nah, titik keseimbangannya itu adalah pada saat AR atau average revenue sama dengan AC di sini. Nah, yang selanjutnya adalah pada rezim sole owner, dapat dilihat pada dari prinsip biaya marginal atau MC. Nah, terjadi pada saat titik B di mana P sama dengan MC. Keseimbangan kemudian dapat ditentukan pada titik perpotongan kurva supply dan demand. Titik A ini adalah titik keseimbangan bioekonomi model COPS pada kondisi open access. Sedangkan titik B adalah
keseimbangan bioekonomi perikanan model COPS pada kondisi sole owner. Sebagaimana kita tahu, kita harus membuat kurva yield effort curve yang sudah diberikan pada kuliah sebelumnya, atau kurva penangkapan dan effort. Ini adalah kurva awal di mana kita tahu di sini adalah produksi atau H, di sini adalah upaya atau effort. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita akan membuat 4 kuadran. Pertama yang kita lakukan adalah membuat kurva yield effort curve ini pada kuadran 1. Kita tahu bahwa jika diputar, bentuknya akan seperti pada gambar di kanan, seperti ini. Nah, kita harus membuat ini adalah upaya penangkapan, ini adalah produksi. Jadi sudah dibalik, diputar. Nah, jika bentuknya seperti ini ada ke dalam kuadran 1. Selanjutnya kita akan mencerminkannya antara produksi ke atas dan effort ke kiri. Oke. Kita lihat seperti ini. Kita tahu bahwa di sini adalah effort yang dicerminkan secara 45 derajat dan di sini ada C. Sehingga apa yang terjadi pada kuadran 3 adalah C kali E. Kita tahu bahwa effortnya adalah linear. Ya, total cost menjadi linear. Nah, sehingga yang awalnya di sini adalah effort, yang di kuadran 1 adalah effort, sudah berubah menjadi total cost di atas. Ya, yang kita lihat lagi, apa yang terjadi di kanannya. Di kanan tetap H, tetap produksi tangkapan. Nah, yang membedakan apa? Ini adalah effort atau input. Ini adalah total cost dengan H. Ya, kalau yang di kuadran 1, effort dengan H atau produksi tangkapan. Yang di kuadran 4, total cost dengan H. Jadi sudah berubah. Oke, mencari biaya rata-rata dari kurva long run. Kita lihat kuadran ini adalah tampilan kuadran 4 pada slide sebelumnya. Kurva biaya rata-rata dapat dicari dari kurva di samping. Jadi kita untuk membuat kurva long run average cost itu dari kurva long run total cost pada kuadran 4. Nah, kita lihat di sini. Di sini total cost 1 dibagi dengan H1. Selanjutnya total cost 2, TC2 dibagi H2 dan seterusnya. Dan kita perlu lihat bahwa di sini semakin besar total cost, di sini juga semakin besar H. Artinya apa? Akan semakin kecil total cost-nya. Ya, ini dengan cara membuat garis lurus, garis horizontal, dan membaginya dengan output garis merah. Karena kurva biaya rata-rata diperoleh dengan membagi long run total cost dengan output, atau total cost dengan H atau produksi, maka setelah titik H MSY di sini, output menurun atau backward, sementara biaya terus naik. Kita lihat di sini produksinya turun, kan dia mulai backward, produksinya turun, tapi total cost-nya terus naik. Nah, jadi dengan pembagi yang mengecil, hanya mengecil ke sini, makin kecil, tapi pembilangnya semakin besar. Maka kurva biaya rata-rata akan naik secara lebih cepat pada titik balik setelah H sama dengan HMSY, akan cepat balik. Nah, ini disebut dengan mengalami akselerasi biaya rata-rata. Kurva kita lihat, awalnya seperti ini, diputar, ya, ini masuk kuadran 1. Setelah itu kita lihat di sini, ya, menjadi pada kuadran 4. Ya, kita cukup bagi, ini awalnya adalah A itu adalah alfa, B itu adalah beta. Jadi kita ingat rumus H itu adalah AE kurang BE kuadrat. Kita misalkan kalau E-nya 0, kita dengan rumus AE dikurang BE kuadrat, maka 2 kali 0 dikurang 0,3 kali 0 kuadrat. Hasilnya adalah 0. Nah, ini bisa diterjemahkan ke dalam kurva antara TC dengan H. Pada saat TC-nya 0, H-nya 0. Oke.
Oke, selanjutnya pada effort. Effortnya 1, maka hanya 1,7 di sini. Pada saat effortnya 1, hanya 1,7. Jadi kita lihat 1,7 dengan 1. 1,7 dengan 1. Nah, selanjutnya 2,8 dengan 2. 2,8 di sini dengan 2. 3,3 dengan 3. Kita lihat lagi 3,2 dengan 4. 3,2 dengan 4. Sudah mulai balik. Terus 2,5 karena turun, hanya turun 2,5 dari 3,2 menjadi 2,5, turun tapi total cost-nya naik menjadi 5. Seperti ini. Nah, terus turun lagi hanya 1,2. Ingat total cost-nya selalu naik. Nah, apa yang terjadi? Jadi kurvanya itu seperti mepet, digencet gitu ya. Karena apa? Mengalami pembilang yang semakin membesar tapi penyebutnya semakin mengecil, sehingga kurvanya bentuknya menjadi seperti ini, backward bending. Jadi backward bending bentuk kurvanya. Selanjutnya adalah mencari biaya marginal dari kurva long run. Nah, long run marginal cost dicari dengan mencari slope kemiringan, ini kemiringan dari kurva long run total cost seperti yang digambarkan oleh garis biru ya. Jadi turunan pertama atau DTC DH. Slope terus meningkat sampai titik H di sini. Setelah itu slope menjadi vertikal. Kenapa? Karena DTC DH-nya ya, turunan pertamanya dia sudah nggak bisa lagi karena ini semakin kecil ya, turunannya. Sehingga yang terjadi adalah kurva akan terus ke atas menjadi vertikal. Nah, ini seperti ini, slope menjadi vertikal. Supply sole owner jangka panjang, slope terus meningkat sampai titik H. Setelah itu slope menjadi vertikal. Setelah titik H MSY, maka slope menjadi vertikal terus lurus ya, sampai H MSY terus lurus. Slope pada bagian backward tidak memiliki arti apa-apa, sehingga kurva biaya marginal akan meningkat pada titik MSY. Jadi setelah titik MSY, kurva long run marginal cost akan terus konstan sejajar dengan H MSY. Kita perlu tahu bahwa long run marginal cost merupakan fungsi persamaan karena bentuknya adalah turunan, tidak seperti long run average cost yang total cost dibagi H. Nah, karena ini bentuknya persamaan sehingga penyelesaiannya dengan maple, tidak bisa ditunjukkan di sini. Oke, ini hasilnya. Ini adalah kurva long run average cost dan ini adalah long run marginal cost. Kita tahu bahwa kurva long run average cost adalah kurva open access. Sedangkan kurva supply atau sole owner adalah kurva long run marginal cost. Ini adalah keseimbangan open access, ya, pertemuan antara demand dengan supply. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat demand? Kita tahu bahwa Q sama dengan A kurang BP atau konstanta dikurang slope dari harga. Nah, ini kita bisa mencari ya, jadi kita cari harga ikan dengan kuantitas atau jumlah ikan dan kemudian kita regresikan sehingga keluar dapatnya adalah Q sama dengan A min BP atau H sama dengan A min BP price ya. Nah, di sini kita bisa melihat terjadi keseimbangan open access. Nah, titik pertemuan antara supply dengan demand ya, kita lihat di sini terjadi namanya surplus produsen dan surplus konsumen ya. Jadi di bawah ini jika kita tarik di mana AR sama dengan AC ditarik garis lurus, maka menjadi kurva surplus produsen. Ini adalah surplus produsen. Nah, ditarik ke atas ya, setelah AR sama dengan AC, ini menjadi surplus konsumen. Seperti kurva supply demand-nya. Selanjutnya adalah kurva sole owner, maksimal keuntungan rente terjadi pada saat P sama dengan MC. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam mikroekonomi ya, terjadi pada saat P sama dengan MC atau P sama dengan marginal cost. Ini di titik ini. Ini adalah keseimbangan
sold owner. Di sini juga terjadi surplus produsen dan surplus konsumen pada kondisi sold owner. Jika kita perhatikan, surplus produsen antara sold owner dengan open access jauh lebih besar pada kondisi sold owner. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita tahu bahwa A itu adalah titik keseimbangan pada saat open access, di mana DA P1 adalah surplus produsen pada saat open access, P1AC itu adalah surplus konsumen pada saat open access. Jadi kita lihat kurvanya. Ini adalah kurva pada saat open access, berarti long run average cost. Pertemuan antara long run average cost dengan kurva demand itu terjadi titik keseimbangan open access. Di mana? Di titik A. Selanjutnya adalah kurva long run marginal cost. Nah, pertemuan antara kurva long run marginal cost dengan kurva demand terjadi pada titik B. Dan kita lihat di sini ya bahwa surplus produsen terjadi pada kurva sold owner terjadi pada titik DBP2. Kita perhatikan DP2 dibandingkan dengan DAP1. Mana yang lebih besar? Tentu yang lebih besar adalah surplus produsen pada saat sold owner. Terus kita lihat juga pada saat surplus konsumen pada saat open access dengan surplus konsumen pada saat sold owner. Kita lihat bahwa surplus konsumen pada saat sold owner itu terjadi pada saat P2BC. Kita bandingkan dengan surplus konsumen pada saat open access P1AC. Mana yang jauh lebih besar? Jauh lebih besar surplus konsumen pada saat open access. Nah, kita lihat dalam hal ini apa yang terjadi. Dalam hal ini berarti nelayan dirugikan pada kondisi open access. Nah, keseimbangan model ganda Cobbs kita lihat di sini ada titik A, B, dan C. Nah, hal ini hanya terjadi pada kondisi open access. Kenapa? Karena pada saat kondisi open access, kurvanya dia melengkung lebih cepat ke belakang. Sedangkan pada kurva sold owner, dia langsung lurus ke atas setelah HMSY. Sehingga tidak ada perpotongan lagi. Nah, kita lihat di sini, ada perpotongan antara demand dengan long run average cost. Pada kondisi ini kita lihat, ya, pada saat kondisi A, kita lihat ini adalah kondisi di mana keseimbangan pertama. Harga P1 itu di bawah P2. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini, penawarannya lebih besar daripada permintaannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah excess supply. Kalau kelebihan supply berarti akan terjadi pengurangan output. Nah, kepanannya dia menuju ke kiri. Ya. Nah, terus kalau ada kondisi B, kita perhatikan ya di sini. Ya, kalau kita lihat permintaan itu, kurva permintaan itu di atas kurva penawaran. Artinya apa? Permintaan lebih banyak daripada penawaran. Berarti terjadi excess demand. Nah, kalau terjadi excess demand, maka orang akan meminta produksi lebih banyak. Apa yang terjadi? Penambahan output. Sehingga outputnya bergeser ke kanan. Dari titik C menuju ke titik B. Untuk menambah apa? Menambah output. Karena terjadi kelebihan demand atau permintaan. Oke. Nah, terus apa yang terjadi kalau di sini? P1. Kita lihat P1 dengan demand. P1 atau di bawah P1 ini, kurva penawaran ini lebih kecil dibandingkan demand-nya. Berarti terjadi excess demand. Sehingga apa yang terjadi? Ya, akan terjadi penambahan produksi atau tangkapan. Akan menuju ke kanan. Oke. Nah, untuk selanjutnya, supaya lebih jelas, Anda juga harus mengerjakan latihan soal numerik model Cobbs. Latihan soal dapat dilihat pada buku ekonomi perikanan, buku Prof. Fauzi.
pada halaman 107 sampai 109 dikumpulkan minggu depan. Oke, sekian dari saya kuliah pada hari ini. Jika ada kekurangan mohon maaf, jika ada yang mau didiskusikan silahkan Anda diskusi di forum diskusi. Terima kasih. Oke, demikian materi mata kuliah ekonomi perikanan dengan topik Bioekonomi Perikanan Korps. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan di dalam forum diskusi atau WA chat ke nomor WA saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.